Pemirsa, sore ini kita ketemu kembali di Karni Ilyas Club. Akhir pekan ini ada berita yang cukup mengagetkan. Bahwa ternyata mayoritas dari 57 karyawan KPK atau anggota KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan menerima diangkat jadi ASN Polri. ASN, tapi 12 orang itu menolak. Dan 1 orang kebetulan sudah meninggal. Ya. Karena itu sore dari antara yang menerima, tokoh yang utama adalah Bung Novel Baswedan. Dan ini mengagetkan karena selama ini yang kita dengar, mereka yang tidak menerima termasuk Bung Novel Baswedan itu dengan keras menolak dijadikan pegawai sipil di Polri. Makanya sore ini saya undang Mas Novel Baswedan yang kabarnya besok juga sudah dilantik jadi ASN Polri. Jadi tampaknya kehebohan selama ini bahwa beliau ini tidak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK ternyata diterima di Polri. Jadi ini juga menarik. Kenapa bisa 2 instansi penegak hukum berbeda cara melihatnya. Dan apakah benar beliau tidak lolos tes kebangsaan? Kok nyatanya sekarang Polri sendiri malah menerima beliau ini. Mas Novel, ini saya ingin tanya ini. Apa yang terjadi di balik ini sampai Mas Novel menerima yang semula kita kira sampai tetes darah penghabisan gak akan terima. Baik, terima kasih Pak Karni. Memang begini ya, ketika melihat keputusan kami untuk menerima saya dan kawan-kawan tawaran dari Pak Kapolri, saya pertama kali mestinya bisa menggambarkan dari peristiwa penyingkiran kami dari KPK. Tadi Pak Karni sudah menyinggung kan, di sana disebutkan, diceritakan, memang semua sudah tahu lah. Itu sudah jadi temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman yang mengatakan ada proses sewenang-wenang, melanggar hukum, dan maladministrasi dan banyak hal lain lagi yang terjadi pada saat proses penyingkiran kami dengan alat TWK. Lebih jauh lagi, ternyata pada saat kami diberhentikan pun, itu dikeluarkan SK-nya yang seperti membuat stigma. Dan situ jelas bisa dibaca, seolah-olah kami adalah orang-orang yang radikal, orang-orang yang tidak Pancasilais, dan lain-lain. Saya kira itu semua tidak benar. Tugas kami sehari-hari membela negara, membela kepentingan negara, melawan koruptor yang itu adalah pengkhianat negara. Dan bahkan pimpinan KPK, saya masih ingat sekali, Alexander Marwata mengatakan bahwa kami labelnya merah tidak bisa dibina. Waduh, Pak Karni bayangkan coba, saya dan kawan-kawan ini adalah orang yang punya keluarga, bahkan banyak di antara kami sudah punya anak, bahkan banyak di antara kami juga anaknya sudah besar-besar. Dan ketika anak-anak kami bertanya, kenapa kok bapak atau ibu, bagi kawan kami yang perempuan, kok dinyatakan tidak lulus TWK, apakah karena akademisi bermasalah? Atau karena memang bermasalah secara bernegara atau tidak Pancasilais dan lain-lain? Saya kira ini kan stigma yang terlalu jahat. Dan saya kira itu sangat mengganggu. Ditambah lagi, kita semua prihatin Pak Karni, ketika melihat korupsi yang banyak dan masif. Di sisi lain kita lihat KPK belakangan ini kinerjanya juga semakin turun. Saya paling tidak sejak 2007 awal
bulan Januari sampai 2021 ini, saya kan ada di KPK dan melihat betul bagaimana prestasi KPK yang semakin naik. Dan ketika di tengah-tengah KPK yang sedang turun seperti ini, korupsinya semakin banyak, dan ditambah lagi kita lihat indeks kepercayaan publik terhadap KPK yang paling turun sepanjang sejarah. Tentu itu semua mengganggu. Pada saat itu kemudian Pak Kapolri menyampaikan tawaran untuk kami dimungkinkan untuk diterima sebagai ASN Polri, tentu dengan tahapan-tahapan yang dibenarkan. Dan pada saat itu kami juga mengetahui bahwa nantinya tugas-tugasnya dalam rangka upaya untuk memberantas korupsi di bidang pencegahan. Saya kira itu tawaran yang luar biasa. Dan Pak Kapolri juga dalam penyampaiannya mengatakan terkait dengan konsentrasi atau fokus terkait dengan masalah dana COVID, dana bansos, dan dana penyelamatan ekonomi ya, dana PEN, penyelamatan ekonomi nasional. Jadi saya pikir dengan hal itu kami memandang bahwa ini adalah positif dan upaya untuk memberantas korupsi ke depan agar suatu saat seandainya kami melihat bahwa pimpinan KPK-nya sudah ada yang sungguh-sungguh untuk mau memberantas korupsi, tentu kami akan melihat peluang kami untuk kembali ke KPK itu menjadi mungkin karena sama-sama ASN. Ya, ya. Gitu Pak Karni. Apa ketemu langsung dengan Pak Kapolri? Beberapa hal tentunya kami pernah bertemu, tapi terkait dengan hal tersebut penyampaian dari Pak Kapolri pada saat di Papua sangat jelas. Jadi dari statementnya. Betul. Terus kenapa ada di antaranya 12 orang yang tidak mau ikut? Kalau begitu adanya. Ya, pada dasarnya saya berbicara dengan kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan semuanya mengapresiasi dan tentunya melihat tawaran dari Pak Kapolri adalah suatu hal yang positif. Dan tentu kita semua mengapresiasi Pak Karni. Tetapi saya kira setiap orang kan punya keperluan dan barangkali ada suatu hal yang membuat halangan atau buat pandangan yang berbeda. Tapi terlepas dari itu semua, kami tetap kompak. Bahkan kami mendirikan IM 57 Plus Institute yang itu akan dijadikan wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kepentingan publik, baik riset dan lain-lain. Yang itu semua fokusnya terkait dengan masalah integritas dan anti korupsi, Pak Karni. Saya kira biar semangatnya terus sama dan terus bisa berjalan di semangat pemberantasan korupsi. Jadi tetap dipelihara semangat ya, anti korupsinya. Betul, Pak Karni, itu gitu. Penting sekali. Lah, selama sebelum ada tawaran ini, apa saja yang Mas Nupel alami? Memang kami selama ini dalam proses ini sebelumnya kan kami melakukan upaya-upaya Pak Karni, karena ketika seorang atau bukan seorang pimpinan KPK yang kemudian justru malah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum kan mesti harus dibawa di ruang terang Pak Karni. Kami telah melaporkan dan memproses di Komnas HAM, di Ombudsman, semuanya sudah membuat investigasi yang terang dan jelas. Tujuannya tentunya kami tidak ingin upaya-upaya yang dibuat secara tersembunyi atau manipulatif itu kemudian tidak bisa diketahui. Tapi ketika itu diketahui oleh publik, semoga ke depan itu menjadi pelajaran. Karena upaya memberantas korupsi tidak boleh terus kemudian malah dibelokkan atau dilakukan dengan kepentingan yang sebaliknya, Pak Karni. Tapi terkait dengan selama ini tentunya sambil menunggu kawan-kawan banyak melakukan aktivitas, usaha, ada beberapa yang kegiatan konsultan, yang freelance gitu ya Pak Karni. Ada juga yang mengajar, ada juga yang berdagang dan lain-lain. Saya kira aktivitas itu aktivitas yang menunjukkan bahwa kami tetap berkepentingan untuk terus menjaga integritas. Di sisi lain kami terus harus menjaga semangat untuk upaya memberantas korupsi tetap terjaga dan terbangun Pak Karni. Menyangkut yang pertama tadi, apa berarti Mas Nopel dengan kawan-kawan menginvestigasi lagi internal KPK di dalam? Kalau menginvestigasi di dalam, tentunya kami nggak bisa Pak Karni, karena tidak diberikan mandat undang-undang untuk kewenangan dan lain-lain. Tetapi kami juga apabila ada laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat, dan itu ternyata berkaitan kepentingan publik, kami tentu akan mengkolek dan akan mendiskusikan
apabila dipandang itu strategis untuk kami ikut dalam rangka untuk melakukan pendalaman, tentu kami lakukan. Terkait dengan yang Pak Karni bilang tadi, yang di internal KPK, memang beberapa kali saya dan kawan-kawan melaporkan baik pimpinan ataupun pejabat KPK lainnya yang tentu kita bisa lihat beberapa kasus, diantaranya kasus yang terkait dengan Robin tuh Pak Karni. Karena tentunya KPK itu adalah bukan milik pimpinan KPK. KPK itu milik kita semua, milik masyarakat, milik negara. Dan ketika kemudian ada masalah di sana dan dibiarkan, tentu kita semua harus merasa terganggu Pak Karni. Kalau itu dibiarkan, bagaimana bisa bekerja benar? Begitu Pak Karni. Lah, dari pihak pimpinan KPK sendiri, apa tindakan mereka terhadap Mas Novel dan kawan-kawan selama vakum ini? Apa ada gangguan atau ada? Saya detailnya tidak mengetahui Pak Karni. Cuman apakah teman-teman juga merasakan hal gangguan dan lain-lain? Cuman memang saya melihat bahwa upaya pimpinan KPK untuk secara sadar atau tidak sadar memberikan stigma kepada kami berdampak sekali. Tentunya saya tidak ingin menyampaikan itu lebih luas karena dampak itu semoga kemudian telah dikikis dengan adanya Pak Kapolri mengambil sikap untuk akan menerima kami sebagai ASN Polri. Tapi poin utama adalah ketika orang yang bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan negara, untuk kepentingan memberantas korupsi, kemudian justru malah dibenci dengan cara diberikan stigma, ini masalah serius Pak Karni. Baik, saya juga dengar Mas Novel itu membentuk kaukus untuk dan siap untuk menginvestigasi PCR. Ya. Itu apa yang terjadi? Begini Pak Karni, terkait PCR ini kan sebenarnya kita sudah diskusikan dengan banyak kawan, banyak aktivis. Ternyata memang dugaan korupsi di sana itu besar. Mulai dari dugaan adanya monopoli. Dan yang kedua kita melihat dugaan terkait dengan pihak-pihak yang mengambil keuntungan begitu besar. Karena ternyata harga pokok produksinya lah untuk tes PCR itu nilainya di bawah 200.000 kurang lebih. Tapi detailnya tentu akan kita lihat. Yang kedua, waktu untuk melakukan tesnya, untuk mengolahnya di laboratorium, itu waktunya kalau melakukan tesnya saja sekitar 3 jam. Tentu ada proses-proses lainnya. Ya tentunya kalau sampai kemudian jadi 3 hari, 2 hari, ini kan masalah Pak Karni. Oleh karena itu, karena ada dugaan-dugaan seperti itu, dan ini adalah masalah hak asasi manusia yang sangat mendasar. Karena kita semua ingin selamat, ingin segera mendapatkan kepastian soal penyakit, atau kekhawatiran terkena suatu virus COVID dan lain-lain. Jadi ketika kemudian ada pihak yang mengambil keuntungan, apalagi pada saat yang sama negara juga mengeluarkan uang besar, dan itu terserap untuk diantaranya digunakan untuk tes PCR, maka ini menjadi hal yang perlu untuk atau penting untuk dilakukan atau dimonitoring. Saya yakin penegak hukum tentunya ada yang sudah memantau. Tapi ketika itu dibicarakan di forum publik dan kemudian mengajak semua orang untuk ikut mau terlibat, itu menjadi penting. Dan saya melihat ketika beberapa kawan bercerita ke saya bahwa Pak Luhut menyampaikan beliau bersedia atau mempersilahkan dilakukan audit, saya kira itu hal yang positif. Karena bisa jadi kalau itu betul-betul dilakukan audit, akan bisa terlihat siapa saja yang bermain dan lain-lain, karena tentunya kita perlu suatu perusahaan yang besar untuk bisa membantu untuk menunjukkan fakta-fakta, sehingga siapa saja pihak-pihak yang bermain dan lain-lain itu akan terlihat. Tapi kalau kemudian akses atas data itu menjadi sulit, tentu tahapan atau tantangan untuk membuka dengan lebih jauh itu akan lebih kesulitan. Tapi poinnya ini masalah kemanusiaan. Ini masalah kepentingan publik yang mendasar, dan saya kira kita harus memberikan perhatian soal hal-hal yang demikian, Pak Karni. Kenapa Mas Novel tadi bilang bahwa ini ada yang memonopoli? Kan banyak sekali perusahaan yang bergerak untuk PCR ini. Dan ada yayasan-yayasan juga yang melakukan bisnis PCR. Ya, saya kira gini Pak Karni, kita semua punya pengalaman. Pak Karni pernah jadi jurnalis yang meneliti, barangkali sering investigasi juga dalam perspektif jurnalis. Saya penyidik dan saya lama melakukan tugas-tugas seperti itu. Biasanya kalau ada suatu produk tertentu, harganya melambung tinggi, biasanya ada yang monopoli.
Kenapa bisa begitu? Para pengusaha tentunya banyak yang mau baik dan kemudian ingin membuat harganya itu bisa terjangkau, dapat untung tapi harganya masih masuk akal. Ketika hal itu banyak dilakukan, tentunya harga akan bersaing jadinya. Apalagi di saat bencana kemanusiaan yang namanya pandemi ini, Pak Karni. Tapi ketika itu tidak terjadi, itu menjadi setidak-tidaknya indikator dugaan bahwa kemungkinan bisa jadi ada monopoli di sana. Dan itu harus dibongkar, Pak Karni, harus diungkap dengan jelas. Setidak-tidaknya minimal ke depan, kalau ada lagi peristiwa atau keadaan-keadaan yang serupa, orang tidak berani berbuat seperti itu. Dan orang betul-betul mau fokus dengan kepentingan kemanusiaan, dan itu kepentingan yang sangat mendasar. Mungkin Begitu. oligopoli maksud Gimana, Pak Karni? oligopoli mungkin maksudnya Ya, ya. Mas Nopel. Baik, besok Mas Nopel udah resmi ini jadi bukan jadi polisi, jadi pegawai sipil di Polri. Kira-kira jabatan apa yang ditawarkan ke Mas Nopel? Saya kira tidak sedang pada posisi mencari jabatan, Pak Karni. Kemungkinan besar kawan-kawan akan diberikan tugas fungsional, karena fungsional itu luas dan luas, Pak Karni. Dan tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kami tentunya bertugas di bidang pencegahan. Pencegahan bisa di bidang monitoring, deteksi, dan bidang-bidang lain, dan itu semua berkaitan dengan passion kami, kompetensi, dan pengalaman kami untuk tugas-tugas berantas korupsi. Jadi saya kira itu selaras, Pak Karni. Tapi tidak pada posisi jabatan, Pak Karni. Kami juga tidak sedang mencari jabatan. Baik, Mas Nopel, selamat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan menjadi keluarga Polri besok dengan resmi. Dan Kapolri sendiri akan lantik. Saya belum tahu. Belum tahu. Tapi ya? yang jelas siapapun nanti yang memberikan pelantikan, saya pribadi dan kawan-kawan mengapresiasi betul langkah Pak Kapolri. Baik, syukurlah bahwa ini berakhir dengan bagus. Mungkin tidak happy ending, tapi bagus. Pak Karni, tentunya saya tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dengan melanggar hukum dan semenang-menang dan lain-lain itu selesai. Itu harus pertanggungjawaban yang berbeda, dan kami tidak pada posisi kemudian menganggap bahwa masalah itu harus ditutup. Tapi itu adalah masalah yang tidak boleh terjadi, dan orang-orang yang berbuat harus bertanggung jawab, Pak Karni. Ya, kan sudah ada organisasi yang menampung pengaduan dari kawan-kawan itu, dan yang kita lihat bagaimana mereka lembaga-lembaga itu memfollow up dari kasus ini. Ya. Baik, Mas Nopel, terima kasih banyak sudah datang, dan ini mungkin pertemuan yang ketiga kita. Iya. Terima kasih, Pak Karni. Pemirsa, sampai ketemu lagi Karni Ilyas Club yang akan datang.